Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Masih selaku mentor dan juga teman-teman satu kelompok di orientasi angkatan 5 P3K Kota Magelang. Izinkan kami, saya Yanwar Zakarto, untuk memaparkan hasil orientasi pada hari ini. Langsung saja pemaparan untuk hasil orientasi seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemerintah Kota Magelang tahun 2024. Yang selanjutnya perlu kami perkenalkan untuk pribadi. Nama Yanwar Zakarto, sarjana pendidikan Islam. Untuk NIP 3K sudah jelas, jabatan guru pendidikan agama Islam, satuan kerja pada SMP Negeri 9 Magelang, periode orientasi dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2024. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan terkait dengan hasil orientasi kami. Yang pertama mengenai visi dan misi pemerintah Kota Magelang. Di sini visi dari Kota Magelang adalah Kota Magelang maju, sehat dan bahagia. Yang berikutnya tentang misi pemerintah Kota Magelang, ada beberapa poin. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan. Yang terakhir, yang kelima, mewujudkan kota modern yang berdaya saing tinggi dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur yang memadai. Ini untuk visi dan misi dari Kota Magelang. Yang berikutnya ada selama dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Aziz dan Nur Aziz dan juga Bapak Kiai Haji Mansur. Ini ada program-program unggulan dari Kota Magelang. Di sini ada Balik Belajar, Jawani, terus ada Jemput Sakit Anak Sehat, Magelang Cantik, Magelang Keren, Magesti, Ngopi Bareng Pak Wali, Programis, dan yang terakhir adalah Rodanya Mas Bagia. Nah, ini adalah program-program unggulan yang sejak dijabat oleh beliau Bapak Nur Aziz dan juga Bapak Kiai Mansur sudah mulai beberapa program terlaksana. Yang berikutnya tentang visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menjadi satu lembaga yang menaungi kita sebagai seorang pendidik dan juga tenaga kependidikan. Untuk yang pertama mengenai visi Dinas Pendidikan. Visi Dinas Pendidikan yaitu terwujudnya pendidikan Magelang yang cemerlang. Cemerlang ini adalah sebuah akronim, yaitu dari kepanjangannya adalah cerdas, maju, iman, dan cemerlang. Merupakan satu terobosan yang membawai atau implementasi dari program yang dilaksanakan oleh Bapak Wali Kota Magelang. Yang berikutnya misi atau teknis-teknis yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang tadi dari Dinas Pendidikan. Yang pertama ada melaksanakan pelayanan prima di bidang administrasi dan informasi pendidikan serta layanan pengembangan karir tenaga pendidik dan pendidikan secara transparan
kedua, melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang responsif gender. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal menuju tercapainya sumber daya manusia yang profesional. Yang keempat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur pendidikan non formal menuju tercapainya SDM berdaya saing tinggi, maju, mandiri dan produktif. Yang kelima, melakukan pengembangan minat baca dan budaya membaca, atau kalau dalam kegiatan di sekolah-sekolah itu ada kegiatan literasi. Yang keenam, melaksanakan konstruksi dan pengawasan secara umum pada satker-satker atau lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kota Magelang. Yang ketujuh, membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal. 8. Mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, atau tadi di slide sebelumnya disampaikan tentang intak atau iman dan takwa. Ini tentang visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Untuk selanjutnya kita melaksanakan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika. Ini memiliki tujuan, maksud, dan pelaksanaan. Di antaranya yaitu maksud kegiatan adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN atau aparatur sipil negara. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kalau di tempat kita saat ini bernama adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Selanjutnya, tujuan dari adanya orientasi adalah yang pertama, memberikan pengetahuan kepada peserta dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika serta pengetahuan dasar. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan keterampilan, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak atau kemarin sering disebut dengan core value. Yang ketiga, mengenai pelaksanaan kegiatan orientasi ini dijadikan menjadi dua agenda. Yang pertama, agenda pertama dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Maret secara daring, yaitu dari BPSDMD Jawa Tengah dan juga BKPSDM Kota Magelang. Ini meliputi kegiatan yang adalah pengenalan nilai dan etika bagi P3K Angkatan 5, lebih berfokus pada core value berakhlak. Yang kedua, agenda kedua adalah dilaksanakan pada tanggal 13 sampai hari ini tanggal 17, yaitu puncaknya yaitu pemaparan hasil dari mentoring, meliputi mentoring dan seminar laporan di masing-masing satuan kerja. Kebetulan kita berada di satuan kerja di SD Kramat 1 Kota Magelang. Ini berkaitan dengan tujuan, maksud dan pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3. Yang berikutnya masuk pada RHK atau rencana hasil kerja saya di SMP Negeri 9. Unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Kerja SMP Negeri 9 Magelang. Jabatan kami pertama, Guru Pendidikan Agama Islam. Masa kontrak tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, 2 bulan Juni sampai dengan insya Allah tahun 2028. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri ini merupakan visi dari SMP Negeri 9, terwujudnya peserta didik yang santun, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Masuk pada rencana hasil kerja yang dilaksanakan atau intervensi dari kepala sekolah punya saya tentang rencana hasil kerja yang ada di PMN, upaya pencapaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intensif. Untuk lebih jelasnya kami sampaikan untuk RHK-nya
Di sini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, tingkat upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar inklusif. Rencana hasil kerja yang kami laksanakan atau hasil intervensi dari kepala sekolah yang harus saya lakukan adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Aspek secara kuantitas adalah dari indikator meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Targetnya satu kegiatan yaitu melaksanakan supervisi akademik. Ini dilaksanakan di SMP 9 adalah sebelum kegiatan observasi. Dilaksanakan sebelum observasi. Kebetulan kami secara pribadi melaksanakan observasi sudah di tanggal 5 bulan Maret kemarin. Output kegiatan adalah pertama menyiapkan perangkat pembelajaran PAI, lembar kerja siswa, daftar nilai pengetahuan, daftar sikap, nilai sikap, daftar absensi. Terus dari kepala sekolah menyediakan pra observasi, pelaksanaan observasi, pasca observasi sampai yang terakhir adalah dokumentasi. Penerapan dari nilai beranak adalah akuntabel dan kolaboratif, melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan bekerja sama dengan guru dan juga kepala sekolah. Ini untuk kualitas. Dari aspek kualitas, tingkat kesesuaian perangkat ajar yang disusun sampai pada dibagikan kepada guru dan sekolah lain, melakukan penilaian observasi kinerja guru. Ini ranahnya observasi kemarin sudah, yaitu terus tindak lanjut hasil observasi kinerja guru. Untuk tindak lanjut ini lembar tindak lanjut sudah diberikan, tinggal upload di PMM. Terus berikutnya RHK yang kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran serta partisipan observasi praktik pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada tindak lanjut terhadap teman sejawat. Yang kami laksanakan adalah melaksanakan asesmen diagnostik pertama, yang kedua menganalisis asesmen kebutuhan peserta didik, yang ketiga menyusun rencana program kegiatan, dan yang ketiga adalah melaksanakan program kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini sudah kita laksanakan pada saat observasi kelas bersama kepala sekolah. Baik, itu untuk RHK. Yang terakhir adalah tentang kesimpulan dari awal adanya kegiatan orientasi sampai pada penetapan RHK. Di sini kami tuliskan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Orientasi ini adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Tujuannya adalah mengetahui nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Magelang dan mampu mengimplementasikan atau membuktikan dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Kaitannya dengan tugas kami selaku guru PAI di SMP Negeri 9 adalah mendukung tujuan dan sasaran dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kebudayaan, yaitu pada ranah pembelajaran PAI di kelas, dan kami sebagai seorang ASN harus melaksanakan sesuai dengan core value ASN berakhlak. Baik, mungkin pemaparan dari kami mengenai hasil orientasi pengenalan nilai dan etika dari awal sampai akhir sampai pembuatan rencana hasil kerja cukup sekian. Untuk dokumentasi kegiatan ini mulai dari mentoring dari pertama, terus kedua sampai hari ketiga sudah dilaksanakan dengan baik, dan ini dokumentasi kegiatan dan lain sebagainya. Sekian
dari kami apabila ada yang kurang jelas ataupun apa bisa dipertanyakan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi